Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri Mentor Pemagangan di Tempat Kerja. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengelola peralatan pelatihan kerja. Sobat Kompeten, peralatan merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan pelatihan. Untuk itu, dibutuhkan suatu kompetensi terkait dengan mengelola peralatan di tempat pelatihan kerja. Perlu untuk Sobat Kompeten ketahui bahwa untuk mengelola peralatan tidak hanya terbatas pada perawatan dan penyimpanan. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menyusun perencanaan kebutuhan peralatan untuk suatu pelatihan, menyiapkan peralatan pelatihan sesuai dengan materi pelatihan, mendistribusikan peralatan untuk dapat digunakan secara optimal dalam sebuah pelatihan, melakukan kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan penyimpanan peralatan secara efektif dan efisien. Peralatan pelatihan merupakan seluruh peralatan kerja yang diperlukan dan digunakan untuk pelaksanaan suatu pelatihan kerja, termasuk diantaranya sarana dan prasarana. Secara umum, berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras atau hardware seperti ruang kelas atau bengkel beserta perabotnya, mesin dan perlengkapannya, peralatan laboratorium, perangkat komputer, atau peralatan lain yang memiliki bentuk secara fisik. Perangkat lunak atau software berupa program-program komputer yang digunakan untuk bekerja, seperti Microsoft Word pada komputer. Tahapan pertama dalam kegiatan mengelola peralatan adalah identifikasi peralatan pelatihan. Yang Sobat Kompeten lakukan dalam kegiatan ini adalah mengidentifikasi atau menyusun kebutuhan peralatan untuk suatu pelatihan. Proses identifikasi dan penyusunan kebutuhan peralatan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu melalui standar kompetensi kerja atau SKKNI atau SKK yang dapat diunduh melalui tautan skkni.kemnaker.go.id, melalui program pelatihan berbasis kompetensi yang dapat diakses melalui tautan proklat.kemnaker.go.id. Setelah identifikasi kebutuhan tersebut dilakukan, daftar kebutuhan peralatan dapat dipindahkan ke dalam form daftar kebutuhan peralatan dengan format sebagai berikut. Setelah isian form tersebut telah lengkap dan sesuai, selanjutnya dapat dilakukan proses pengajuan kebutuhan peralatan kepada pihak yang berwenang. Tahap yang kedua adalah menyiapkan peralatan pelatihan. Tahapan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa peralatan yang telah tersedia telah sesuai dengan standar. Selain itu, peralatan kerja yang ada juga dipastikan sudah tepat spesifikasinya dan dapat berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam tahapan ini, yaitu melakukan verifikasi, validasi standar, dan spesifikasi peralatan. Melakukan tes atau uji coba untuk memastikan bahwa peralatan dapat berfungsi secara normal. Melakukan pencatatan dan labelisasi guna menandai peralatan baik yang telah siap maupun belum siap untuk digunakan dalam pelatihan. Tahapan ketiga adalah distribusi peralatan. Dalam suatu pelatihan diharapkan setiap peserta mendapatkan kesempatan yang sama dalam menggunakan peralatan. Untuk itu, perlu sebuah upaya dalam rangka menyesuaikan jumlah ketersediaan peralatan dengan jumlah peserta pelatihan. Terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam tahapan ini, yaitu inventarisasi, yaitu kegiatan seluruh pencatatan alat kerja baik secara manual ataupun digital. Mengatur distribusi peralatan, salah satunya dengan cara pembuatan bord peminjaman, sebagaimana contoh berikut. Pemeliharaan merupakan tahap terakhir dalam mengelola peralatan pelatihan kerja. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan agar peralatan kerja yang ada tidak cepat rusak, dapat digunakan lebih lama, dan menjamin kualitas pekerjaan. Kegiatan dalam tahap pemeliharaan peralatan meliputi pemeliharaan, penyimpanan, dan laporan pemeliharaan peralatan. Kegiatan pemeliharaan dikategorikan menjadi dua, yaitu pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance. Merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terencana dan rutin untuk mencegah kerusakan yang mungkin terjadi. Preventive maintenance dimaksudkan untuk
memperpanjang usia mesin atau prolonging the life of the equipment, mereduksi kerusakan yang tidak diharapkan atau reduction in expected breakdown, menjamin akurasi dan ketelitian mesin atau peralatan, menjaga kualitas dan kelangsungan proses pelatihan. Siklus reparasi atau repair cycle merupakan reparasi yang dilaksanakan terencana dan rutin. Repair cycle dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tahapan, mencakup volume pekerjanya dan juga urutannya, yaitu inspection atau I atau pemeriksaan, small repair atau S atau perbaikan kecil, medium repair atau M atau perbaikan sedang, dan completely overhaul atau C atau overhaul penuh. Penyimpanan juga merupakan kegiatan penting di tahapan pemeliharaan peralatan. Prinsip dasar yang digunakan pada kegiatan penyimpanan yaitu aman. Alat disimpan supaya aman dari pencurian dan kerusakan. Mudah dicari untuk memudahkan mencari tiap-tiap alat berdasarkan fungsinya. Mudah diambil. Penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan seperti lemari rak dan laci. Selanjutnya, perlu juga disusun laporan mengenai pemeliharaan peralatan. Laporan ini berisi informasi mengenai detail peralatan, kondisi dan kerusakan, waktu dan biaya yang dibutuhkan, serta saran atau rekomendasi tindak lanjut. Informasi tersebut dapat disampaikan pada contoh formulir berikut ini. Bagaimana Sobat Kompeten? Semoga penjelasan dalam video ini dapat menambah pengetahuan Sobat Kompeten. Sobat Kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian penjelasan mengenai mengelola peralatan pelatihan kerja. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.